Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Cesa Ova Dinasution dengan NIM 1512309 bersama rekan saya Remy Akbar Fauzan dengan NIM 151231105. Nah, di sini kami kembali bawakan acara yaitu tutorial keprofesian yang akan bawakan program terkait pengenalan software. Nah, untuk membawakan materi pada sesi kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yaitu Bang Ramdan Sudarsono. Nah, beliau merupakan IMG 2018 yang sekarang sedang bekerja sebagai surveyor di Petrosi. Jadi bisa lihat juga bahwa pengalaman Bang Ramdan ini cukup banyak ya. Jadi beliau tuh pernah sebagai main survey group leader di PT Hasnur Ruang Sinergi dan juga PT Fajar Anugrah Dinamika. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat Bang Ramdan Sudarsono. Pada Bang Ramdan, waktu dan tempat dipersilakan. Oh, terima kasih, Mas Cesa. Mungkin bisa langsung next ke slide selanjutnya. Oke, jadi mungkin sedikit pengenalan mengenai survei dan juga penggunaan Surpak di industri pertambangan, teman-teman. Nah, Surpak sendiri merupakan si perangkat atau perangkat lunak yang dibuat untuk ngedukung hampir semua kegiatan penambangan sebenarnya. Nah, mulai dari kegiatan survei, lalu ada pembuatan desain, pembuatan pola drill and blast dan lain-lain. Tapi mungkin di kesempatan kali ini nanti kita coba pelajari terlebih dahulu tentang penggunaan Surpak untuk kegiatan survei terlebih dahulu. Mungkin next. Nah, mungkin apa saja yang bakal kita pelajari di pertemuan kali ini? Pertama, mengenai pengenalan dasar surpaknya terlebih dahulu. Nanti saya bakal coba ngegambarin. Kira-kira mungkin pertama, gambaran teman-teman. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak familiar dengan apa yang ada di pertambangan. Nanti mungkin ada sedikit visualisasi terkait eh, data apa saja yang kita biasa ambil di pertambangan. Lalu ada penjelasan sedikit mengenai data-data tersebut. Lalu nanti kita masuk ke survei, ke surfaknya, di mana kita bakal belajar tentang interface dari si Surpaknya itu sendiri, gimana cara nge-export datanya, lalu mulai ke digitasi sampai nanti pembuatan digital terrain model untuk perhitungan volume. Nah, nanti kita juga coba untuk menganalisis kira-kira dari perhitungan yang kita lakukan, kita dapatkan volume urugan dan juga galiannya seberapa untuk progres aktivitas pertambangan. Selanjutnya mungkin pengenalan untuk geometri yang ada di pertambangan, terutama di pertambangan batu bara terbuka atau open pit. Teman-teman bisa lihat ilustrasi di sini di mana bentuk pertambangan open pit itu kurang lebih seperti mangkok, di mana bagiannya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada low wall dan juga high wall, di mana untuk low wall itu sendiri merupakan bagian dinding yang arahnya itu searah dengan ini dari batu baranya, dari dari kemiringan batu baranya. Sedangkan high wall yang tegak lurus dari dip si batu baranya. Nah, di bagian-bagiannya lagi, jika kita pecah lagi, pertama mungkin ada bagian yang teman-teman perlu tahu, ada bagian crash, di mana crash ini merupakan titik tertinggi pada suatu lereng, seperti itu, di bagian atasnya. Lalu di bagian bawahnya ini kita ketemu tunya, yaitu bagian terendah dari suatu lereng. Terus pembagi dari menuju crash selanjutnya itu disebut bench, potongan datar antara dan juga crash. Lalu untuk batu baranya sendiri biasanya dibagi menjadi dua lapisan, di mana ada bagian roof dan juga floor, di mana roof itu merupakan lapisan atasnya, sedangkan floor merupakan bagian bawahnya. Nah, mungkin untuk visualisasi di pertambangannya seperti ini, teman-teman. Di mana bagian itu merupakan bagian kaki dari lereng, lalu bagian crash itu bagian atasnya, mungkin seperti ini. Lalu bagian di mana di antara dan juga crash itu disebut bench atau potongan datar dari suatu lereng. Lalu mungkin ini bagian dari batu baranya, bagian lapisan atas yang pertama terbuka itu disebutnya roof, lalu bagian bawahnya itu disebut floor.
Selanjutnya, saya coba untuk menggambarin ke teman-teman kira-kira data yang diambil di lapangan itu seperti apa, lalu outputnya seperti apa. Mungkin ini data raw-nya terlebih dahulu, data raw yang kita ambil di lapangan. Nah, data yang kita ambil di lapangan biasanya kita apa? Kita gabungkan data dari GPS RTK dan juga dari total stationnya. Biasanya kita urutkan terlebih dahulu untuk format di Surpak itu sendiri. Untuk format di Surpak itu sendiri, mungkin awalnya teman-teman bakal ngelihat kalau misalnya ini di samping kiri itu ada urutan pengambilan data, lalu selanjutnya ada northing, di kolom ketiga ada eastingnya, lalu di kolom keempat ada elevasi, lalu di kolom kelima ini ada deskripsinya, deskripsi dari si data yang diambil teman-teman di lapangan. Nah, si deskripsi ini nanti dipakai untuk penomoran string apa untuk visualisasi lah nanti teman-teman. Jadi ini kode yang digunakan untuk visualisasi ketika kita menggunakan si software Surpaknya. Nah, untuk si software Surpak itu sendiri, untuk default penggunaannya itu dia menggunakan apa sistem koordinat yang udah terproyeksi yaitu UTM. Jadi teman-teman kalau misalnya melakukan pengukuran ketika di lapangan nanti bisa disesuaikan terlebih dahulu untuk pengambilan datanya disesuaikan untuk format UTM-nya. Nah, lalu untuk pembuatan raw datanya, teman-teman bisa terlebih dahulu mengurutkan di kolom pertama, kita pindahkan bagian deskripsinya, bagian kode stringnya, lalu selanjutnya disusul sama northing, lalu kolom ketiga easting, elevasi, lalu teman-teman bisa tambahkan juga urutan pengambilan data di kolom terakhir. Nah, untuk di survei pertambangan sendiri, biasanya kita tambahkan juga ada deskripsi tambahan di bagian terakhirnya. Di mana biasanya kita taruh di sini tanggal pengambilan untuk si datanya itu sendiri. Misalkan di hari ini kita sematkan kode tahun terlebih dahulu 2025, lalu bulan 10 underscore tanggal hari ini yaitu tanggal 29. Nah, ini gunanya apa? Ini gunanya karena ketika kita di lapangan, ketika kita di pertambangan kan apa ya? Kita lakukan pengukuran setiap hari. Nah, ketika kita melakukan pengukuran setiap hari, ketika ada anomali yang terjadi, ada apa, mungkin volume dari join survey-nya tidak sesuai dengan volume track count, atau mungkin ada yang overcut, ada area yang undercut. Nah, kita bisa tahu kira-kira data itu tuh terjadi di tanggal berapa dari deskripsi tanggal yang sudah kita sematkan ini. Seperti itu. Jadi deskripsinya ada dua. Nah, lalu kita perlu tambahkan kolom tambahan di atasnya sebanyak dua. Tapi ini kita isi dengan angka 0 aja. Ini sebenarnya buat apa? Nandain suatu awalan dan akhiran dari poligon itu sendiri. Lalu di akhir juga kita tutup dengan dua row untuk angka nolnya. Ini untuk nunjukin kalau misalnya data kita sebatas ini aja gitu. Sehingga yang bawahnya tuh nggak perlu dibaca sama si surpaknya. Nah, kalau misalnya udah, kita save di format CSV untuk data trainingnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian surpak. Nah, oke. Nah, teman-teman mungkin bisa mulai. Pertama untuk gimana caranya tadi data yang sudah kita ambil di lapangan, data raw tadi kita visualisasikan di software Surpak ini. Sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama bisa kita, oh ya, pertama untuk apa? Si direktorinya kita atur di tempat kita menyimpan si data raw-nya tadi terlebih dahulu. Nah, lalu setelah itu kita buka file, lalu kita buka import. Nah, lalu kita gunakan yang ini, yang data for many files ke bentuk string. String ini format data yang bisa dibaca sama Surpak ya teman-teman.
Oke, kita select yang data training tadi. Number of description file-nya tadi karena kita sematkan dua, kita buat dua. Lalu untuk yang string number, tadi kita kan taruh string number-nya di kolom pertama. Jadi ini kita ganti di kolom pertama. Lalu ini kita bisa sesuaikan juga di notingnya di kolom kedua, istrinya di kolom ketiga, z-nya di kolom keempat. Apply, terus ini 5. Oke, stop. Nah, nanti mungkin kurang lebih kira-kira data yang raw data tadi ketika divisualisasikan ke Surpak kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi data yang di kolom pertama tadi, yang kode berupa 111, 112, 113, itu untuk visualisasi di Surpaknya. Nah, mungkin selanjutnya untuk mungkin teman-teman kan nggak semuanya menggunakan Surpak untuk di pertambangan ya. Mungkin ada teman-teman yang baru pakai Surpak terus belum punya apa default untuk visualisasi di Surpaknya. Nah, itu bisa kita atur di sini teman-teman. Di customize, display properties, terus string endpoint. Nah, ini mungkin teman-teman untuk apa pengaturan visualisasinya. Kalau di sini di perusahaan saya, kami menggunakan format dibedain format batu bara sama format overburden-nya. Di mana overburden tuh kita pakai kode 111 untuk bagian crash-nya. Nah, ini visualisasinya bisa kita atur juga. Divisualisasikan sebagai apa? Biasanya untuk crash dan juga to itu kita buat line karena untuk nanti pembuatan break line-nya, teman-teman. Terus untuk apa? Untuk potongan datar atau untuk spot-spotnya, untuk bagian titik-titik yang di tengahnya kita gunakan marker. Jadi untuk OB kita pakai dua kode, crash sama OB, yaitu 111 untuk crash-nya, lalu to-nya kita gunakan 112. Nah, ini visualisasinya selain bisa diganti apa? Penggambaran garisnya berupa line, polygon atau marker, kita bisa juga ngatur si ini warna sama ketebalannya. Ini untuk teman-teman ngatur warnanya. Kira-kira teman-teman lebih nyaman dengan warna apa? Nanti bisa diganti di sini. Lalu ini untuk style garisnya. Itu mungkin bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Nanti kalau bisa teman-teman mau ada inputannya, nanti teman-teman bisa ganti ini misalnya mungkin di kode berapa diganti jadi apa? Bagian atap gedung mungkin. Atap gedung, atap nanti bisa diganti teman-teman juga. Nanti ini intinya untuk si drawing style ini untuk mempermudah teman-teman untuk visualisasinya. Nah, mungkin selanjutnya saya mau ngecek soal intro dulu terusnya. Teman-teman bisa ngatur interface-nya di area toolbar-nya sini, klik kanan di sini di bagi bar. Nah, ini beberapa toolbar yang penting untuk kegiatan survei, di mana ada digitize, digitize yaitu untuk kaget. Sorry, sorry. Suaranya masuk gitu. Masuk bang, ada. Oke, oke. Nah, oh, sorry. Aku lanjut dulu. Nah, mungkin ini terkait interface-nya terlebih dahulu, teman-teman. Di sini untuk eh, beberapa toolbar yang kita pakai untuk perhitungan volume. Di antaranya pertama ada digitize atau digitasi. Ini digitasi itu yang bagian ini. Duh, nah, bagian yang ini, di mana ada 4 tools di sini. Nanti kita jelaskan sambil ini apa? Sambil berjalan aja. Digitize itu untuk digitasi. Lalu teman-teman perlu display and hide juga. Display and hide ini gunanya, ini letaknya di sini. Ini gunanya untuk ngedisplay apa?
label, kalau misalnya di ArcGIS, label dari masing-masing datanya. Dia bisa nampilin apa masing-masing nortingnya, eastingnya, elevasinya, atau mungkin deskripsi yang kita sematkan tadi. Itu gunanya nanti untuk supaya kita tahu apa keterangan elevasi di sana tuh berapa-berapa. Lalu ada edit. Edit ini yang paling penting. Dari edit ini ada beberapa bagian lagi, teman-teman. Ada di sini, di pojok paling kiri ini ada toolbar untuk nge-move point, segmen, ataupun string. Lalu di sini ada bagian untuk delete, ngehapus poin, bisa menghapus segmen, ngehapus string. Lalu di sini ada bagian dari copy, bisa menghapus copy, bisa apa? Bisa kita bisa nge-copy poin, segmen, dan juga string juga. Lalu ini untuk renumber stringnya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada salah ngedigitasi terus mau diganti stringnya disesuaikan dengan kode yang lainnya bisa juga di sini. Terus di sini juga kita perlu file ini untuk save, untuk undo dan juga redo di bagian ini. Ini yang bagian filenya yang perlu dimunculkan. Terus ada inquire juga. Inquire ini gunanya untuk apa ya? Kalau di Global Mapper atau di ArcGIS tuh ini kayak tools untuk measurementnya, untuk kita tahu kira-kira apa jarak atau mungkin luasan dari suatu area. Ini untuk menampilkan hasilnya, Enquire Display. Nah, terus Navigate ini di bagian sini, teman-teman. Navigate ini bisa kita atur kira-kira visualisasi secara 3D-nya mau kita lihat dari sudut yang mana. Misalnya dari atas, kita klik yang ini supaya kita lihat dari sudut Z-nya. Ini supaya kita lihat dari sudut Y-nya. Ini supaya kita lihat dari si sudut X-nya. Nah, jadi bisa kita atur di sini. Lalu ada toolbar, itu mungkin yang penting ini sih, teman-teman. Ada 7 toolbar ini kita tampilkan terlebih dahulu. Kalau misalnya udah semua, nanti interface-nya kurang lebih nanti teman-teman sama kayak toolbar yang saya pakai di sini. Mungkin selanjutnya penjelasan mengenai toolbar-toolbar yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, untuk ngegeser-gesernya sendiri, ngegeser-geser data ini secara visual, secara 3D-nya, teman-teman bisa pakai toolbar yang di navigate yang di sini. Tadi yang sempat saya jelasin tadi. Nah, satu lagi ada bagian ini, select point of rotating for viewing ini apa ya? Oh, ini apa? Gimana kita nentuin suatu titik jadi pusat rotasinya, teman-teman. Kayak misalnya ketika kita apa? Mau fokus rotasinya tuh di area ini. Nah, kita klik ini terlebih dahulu, kita klik lagi di sini. Nah, jadi ini senternya tuh di sini dia. Jadi bisa diputer-puternya tuh di area sini. Ini yang jadi senternya. Itu terus untuk move ini ada beberapa bagian, ada untuk move, ada delete dan juga copy. Nah, mungkin saya pengen jelasin terlebih dahulu soal point, segmen, dan juga string. Mungkin ada teman-teman yang belum familiar. Nah, untuk point itu sendiri seperti namanya, teman-teman. Point itu apa ya? Titik. Jadi dia satu titik. Ketika kita ngeklik move yang bagian point aja, berarti dia digunain untuk ngegerakin satu titik ini aja, teman-teman. Kalau misalnya nanti ketika digitasi ada bagian titik yang kira-kira kurang sesuai atau ada anomali data karena kesalahan manusianya, nanti bisa digeser-geser pakai ini, teman-teman. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya segmen. Segmen tuh sekumpulan titik yang terhubung jadi satu garis, teman-teman. Kayak misalnya, kalau misalnya kita ngebuat satu titik. Nah, kalau ini kan cuma jadi satu titik nih, teman-teman. Kalau misalnya dua ini udah disebut segmen. Segmen itu jadi kumpulan titik dengan string yang sama yang tersusun dari menjadi satu garis. Terus ada juga yang namanya string. Nah, string itu apa ya? String itu bidang yang memiliki kode string yang sama. Yang kita bahas tadi di awal kan itu kode stringnya udah kita beda-bedain tuh. Kayak misalnya ini kalau di tempat saya kemarin, ini kan secara visual sih beda nih. Ada yang bagian floor-nya, floor ini ditandain sama yang warna merah ini satu string. Terus ada yang bagian si spot batu baranya, spot batu bara ini yang warna biru ini. Jadi nanti ketika kita coba nge-move, move si string ini nanti dia ke bawah si
Nah, ke bawah sih semuanya. Ke bawah bagian floor semuanya seperti ini. Yang spot nanti seperti ini bisa terbawa juga. Jadi dia apa ya? Lebih mudah lah si Surpak ini untuk ngedijit dan juga apa menyesuaikan data dengan apa yang ada di aktualnya. Terus itu ini sisanya sama sih teman-teman. Ini bagian delete juga sama, ada bagian untuk delete point, di mana kalau misalnya kita ada data yang nggak kepake mau kita hapusnya cuma satu titik, kita pakai yang delete point. Kalau misalnya data yang seluruhan ini, data yang satu garis ini mau kita hapus, kita bisa langsung gunakan segmen. Nah, kayak ini. Ini kan udah terhubung. Jadi satu segmen ini kita hapus. Nah, kalau misalnya mau menghapus semuanya, pakai yang delete ini. Copy juga kurang lebih sama, teman-teman. Ketika kita mau nge-copy satu poin pakai yang ini, ngopi yang satu garis pakai yang ini, kalau copy yang string yang banyak pakai ini. Itu mungkin terus selanjutnya ada tools untuk digitasi yang sempat saya pakai tadi teman-teman. Ada di atas ini. Nah, ada tiga yang biasa kita pakai. Ada ini, ada tools untuk mulai untuk digitasi. Lalu ini untuk ngelanjutin digitasi setelahnya. Nah, lalu ini untuk nge-close supaya si digitasi yang kita buat itu jadi satu poligon, teman-teman. Nah, ini saya coba contohin satu. Jadi kita klik ini terlebih dahulu. Nah, terus langsung klik yang ini. Supaya kita bisa ngebuat satu poligon. Nah, terus ini kan dia nggak bisa nge-snap langsung nih, nggak bisa nempel ke sini langsung. Makanya untuk nge-close-nya kita pakai yang ini biasanya. Nah, terus kalau misalnya mau ngebuat digitasi yang lain, kita klik lagi yang ini, kita klik yang ini. Nah, kurang lebih gitu lah. Itu terus mungkin ini teman-teman di bagian digitasi juga ada bagian di mana kita ngegabungin eh, apa? Ngegabungin poin-poin yang mungkin sebelumnya nggak terhubung, mungkin seperti ini, yang segmennya nih beda. Gimana caranya kita ngedigitasi ini? Nah, biasanya kita pakai tools yang ini teman-teman, buat ngegabungin antara satu poin ke poin yang lainnya supaya jadi satu segmen. Nah, ini berguna untuk nanti ketika kita ngebuat si backline-nya. Nah, kurang lebih nanti kayak gini. Ini kan untuk ngebuat backline-nya. Nah, backline itu sendiri merupakan garis, teman-teman, garis yang saling terhubung yang nanti itu tuh untuk ngebantu supaya interpolasi yang kita bikin ketika bikin GCL, bikin DTM nanti itu lebih sesuai sama si ininya, lebih sesuai sama apa yang ada di aktualnya. Karena kadang si Surpak ini kan yang namanya software ada kekurangannya ya. Jadi kalau misalnya nggak ada breakline, kadang ada interpolasi yang nggak sesuai dengan apa yang ada di aktual di lapangan. Jadi kita perlu breakline ini untuk apa ya? Supaya kita bisa ngegambarin yang sebenarnya di lapangan tuh bentuknya kayak gimana. Oke, mungkin itu. Terus tadi yang untuk si toolbar yang display, ini yang di sini, ini untuk nampilin, bisa untuk nampilin koordinat. Kayak ini yang X berarti dia nampilin koordinat X-nya, ini 300. Ya ini untuk nampilin yang si ininya. Ini untuk keterangan kalau misalnya kita mau nge-stack out di lapangan atau apa, gimana cara kita nampilin koordinatnya nanti dengan ini, teman-teman, yang ada di sini. Ini juga bisa nampilin elevasi. Itu mungkin untuk pengenalan interface-nya, kurang lebih yang kita pakai apa? Yang sering kita pakai itu bagian ini, digitasi, bagian edit, dan juga bagian navigasi. Kurang lebih itu. Selanjutnya kita coba langsung ini ya, ngolah data progress ini. Nah, ini kan ada beberapa titik yang anomali nih teman-teman. Nah, ini juga tadi saya lupa ini. Di bagian digitasi juga ada, tadi kan kalau untuk ngegabungin dari titik-titik supaya jadi segmen, kita pakai yang ini. Nah, kalau untuk mutusin si segmen itu supaya jadi poin lagi, kita pakai yang ini teman-teman. Yang bagian ngebreak ini. Nah, ini kan kurang rapi. Kita hilangkan dulu satu-satu.
garis-garis yang dirasa anomali yang nggak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, backline-backline-nya kita putuskan dengan tools yang ini tadi. Nah, untuk si backline itu sendiri, teman-teman, konsepnya mungkin untuk teman-teman yang udah belajar penentuan posisi atau mungkin painter, nah itu kan backline itu nggak boleh apa ya, nggak boleh nge-cross kayak gini nih contohnya teman-teman. Ini kan nge-cross nih dari segmen yang ini sama yang ini ada patah apa, ada nyilang. Nah ini tuh nggak boleh karena kalau misalnya nyilang nanti si DTM-nya tuh ini dia dinilai anomali sama si surfaknya. Jadi harus kita break, terus kita geser atau mungkin kita sesuaikan lah nanti. Nah, ini kalau misalnya udah cukup rapi, nah mungkin ketika ada yang belum terhubung teman-teman, ini kita hubungkan. Ini kita bentuk sesuai dengan apa yang ada di lapangan teman-teman. Nah untuk si apa join si segmennya ini sendiri untuk membentuk segmen ini sebenarnya nggak ada aturan bakunya teman-teman. Teman-teman tinggal lihat apa yang ada di lapangan, nah, nanti kita nyesuaiin bentuknya tuh kira-kira kayak gimana. Nah itu sesuatu yang mungkin ya apa ya perlu dilatih, itu perlu dilatih dari jam terbang teman-teman. Ketika teman-teman di lapangan, teman-teman observasi apa aja yang ada di lapangan, nah nanti teman-teman ngevisualisasiinnya supaya lebih apa data yang kalian olah tuh lebih sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Ini sebenarnya ini apa ya titik terendah di tambang, jadi bentuknya harusnya nggak kayak gini dia, harusnya ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, ini nge-close. Nah, terus ini kayaknya ada kesalahan kode di teman-teman di lapangan ketika pengambilan data. Ini kita ubah jadi, nah ini tadi untuk mengubah kalau misalnya kayak kayak gini ada yang data yang salah kodenya, bisa kita ganti di pakai toolbar yang ini teman-teman. Yang toolbar untuk renumber. Ini karena ini yang salahnya satu segmen, kita pakai renumber yang segmen. Ini seharusnya di 135. Kalau 135. Ini harusnya Oke, anggaplah teman-teman ini data yang udah kita ambil di lapangan udah rapi nih. Jadi udah ngebentuk. Nah, ini secara visualisasi kalau misalnya kita lihat, ini kan si bagian crashnya nih, bagian atasnya ini crash, ini bagian tunya.
kurang lebih data yang teman-teman ambil di lapangan selama 1 hari itu ini. Lalu ini di bagian batu bara, teman-teman. Bagian batu bara, ini bagian crashnya yang ungu tua, ini bagian tunya nih. Nah, nanti untuk apa ya? Untuk kita tahu garis yang ini tuh dihubungkan kemana, garis yang ini dihubungkan kemana, itu nanti teman-teman harus apa ya? Sense of spasial ketika di lapangannya harus harus tahu lah kira-kira yang di lapangan tuh bentuknya kayak gimana. Nanti teman-teman juga biasanya kalau teman-teman survei biasanya dibantu juga sama foto drone teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nggak ke lapangan pun dengan adanya foto drone kita bisa tahu kira-kira bentuk gambaran di tambang tuh lagi bentuknya kayak gimana. Nanti kita sesuaikan seperti itu. Nah mungkin untuk mempertegas si bentuknya, teman-teman bisa pakai toolbar di sini di bagian surface, lalu create DTM from layer. Nah ini apply. Nah mungkin ini supaya lebih ke gambar ya teman-teman. Supaya lebih ke gambar bentuknya kurang lebih kayak gini. Kalau misalnya nanti udah keambil datanya, nah nanti dari sini juga kita bisa tahu nih kira-kira data mana yang anomali. Kayak misalnya ini nih, di area ini kan kita ngelihat ini bakal lebih dalam nih. Karena mungkin seharusnya nggak seperti ini. Kemungkinan teman-teman di lapangan ada kesalahan input tinggi alat atau kayak gimana. Ini biasanya data yang anomali ini kita hapus aja, kita rapihin. Kita cek terlebih dahulu, datanya bentuknya udah sesuai atau belum. Oh ya, untuk tool apa? Untuk toolbar tadi juga sebenarnya bisa kita klik nggak harus dari sini, bisa kita ketikkan shortcutnya juga di sini teman-teman. Kayak misalnya contohnya tadi yang surface, terus untuk ngebuat si DTM ini kan perlu ini surface DTM ada beberapa step. Nah kalau misalnya teman-teman mau lebih cepat bisa langsung klik di sini. Udah nyetri di untuk DTM di sini, dan langsung di sini tinggal apply aja. Itu bisa juga. Nanti mungkin ada beberapa apa shortcut juga nanti aku lampirin juga nanti di akhir. Nah, kalau misalnya dirasa udah, ini bisa kita save di directory yang apa? Directory file kita tadi. Kita save terlebih dahulu, save file, kita ganti namanya digitize supaya ngebedain data yang tadi masih raw sama data yang udah digitasi. Jadi kalau misalnya nilai udah rapi, nah selanjutnya kita bakal ngelakuin perhitungan untuk si progress apa ya? Eh, apa kondisi pertambangan di tempat saya bekerja. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, kalau misalnya kita bentuk GCD tadi, nah, secara visualisasi seperti ini. Ini di bagian high wall-nya tadi teman-teman. Ini di bagian low wall. Nah, yang biru tua ini crash, biru muda ini tuh. Ini untuk data batu baranya. Nah, ini tuh data dari apa? Data pengambilan sebelumnya, teman-teman. Jadi di tambang batu bara kan kita pengambilan batu baranya itu continue. Ada beberapa kontraktor yang ngelakuin pengambilan datanya itu weekly, ada yang daily, ada juga progress monthly. Nah, untuk di tempat kerja saya sendiri itu pengambilan datanya itu daily, sehingga update si topografi. Oke, ini tadi untuk gambaran si progres sebelumnya seperti ini, teman-teman. Lalu untuk data yang kita ambil, nah kurang lebih seperti ini. Secara visual, kita buat DTM lagi, kodenya GCD. Nah, tapi supaya secara visualisasinya beda, si objek ID-nya kita ubah.
Tadi sebelumnya satu itu nampilin untuk warna coklat. Kalau misalnya kita ganti dua misalnya, dia bakal nampilin KCD dengan warna lain. Nah, dari sini kan kita bisa ngeliat nih, kalau misalnya di sini udah ada perubahan di area sini, teman-teman. Misalnya ini di bagian OB, yang sebelumnya bentuknya seperti ini. Nah, nanti ini kan udah lebih dalam nih. Nanti ini yang kita update, teman-teman. Area ini nanti yang kita update. Oke, mungkin gimana cara ngupdate-nya? Nah, biasanya teman-teman untuk update-nya itu kita bentuk layar baru di sini, teman-teman. Kita bentuk layar baru di sini. Nah, layar baru ini untuk kita ngebuat boundary, teman-teman. Boundary ini nanti gunanya selain untuk perhitungan, juga untuk ngebatasin area mana aja yang berubah. Kayak ini kan area yang berubah nih, area-area ini aja nih. Nggak semuanya nyambung. Nah, makanya kita bikin boundary-nya area ini yang berubah. Supaya nanti ketika perhitungan tuh, yang dihitung benar-benar area yang emang berubah gitu, teman-teman. Ini kita ganti kodenya ke 20 untuk string yang lebih tebal. Nah, untuk ngebuat boundary, tadi kita pakai tools yang digitasi ini, teman-teman. Start a new segment, terus langsung lanjut ke next segmentnya. Nah, kita bikin boundary-nya, ngelilingin area yang tadi kita buat. Nah, yang penting kalau apa untuk mempercepat digitasi, biasanya kalau udah rapi kayak gini, udah kebentuk segmen kayak gini, kita bisa pakai tools digitasi yang ini, teman-teman. Yang following segment. Klik yang ini, jadi dia nggak usah satu-satu. Kita tinggal apa? Nggak usah satu-satu kita klik kayak gini, tapi dia langsung ngikutin bentuk segmennya kayak gimana. Untuk boundary ini kita ambil data yang terluarnya, teman-teman. Ambil data yang terluarnya. Nah, ini kayak misalnya ini udah satu segmen. Kan kalau kayak gini lama ya. Kalau misalnya satu-satu. Nah, kita bisa pakai tools yang ini tadi, yang following segment. Jadi tinggal kita ini tarik sampai ke ujung. Nah, terus untuk melanjutinnya tinggal mencet yang ini lagi. Following segmen juga kita bisa pakai F. Oh, pakai ini lagi. Following segment. Udah bisa kita close di sini, teman-teman. Edit segment, close untuk nge-close si poligonnya. Jadi untuk nge-close polygon, kalau misalnya digitasinya masih nyambung bisa langsung di sini. Tapi kalau teman-teman apa digitasinya itu kadang kayak tadi ada kesalahan, jadi nggak nyambung datanya, bisa lewat sini tadi, edit segment, terus close dari situ.
Tunggu dari terakhir. Nah, ini kalau misalnya, nah ini kalau misalnya udah selesai semua, nah teman-teman juga di bagian layer sini bisa milih mana aja yang mau ditampilin teman-teman. Kalau misalnya yang lainnya ngeganggu, kalau misalnya mau lihat boundary-nya aja, tinggal klik di sini. Nah, ini misalnya boundary-nya udah jadi, kita save lagi di directory yang kita mau tadi. Di sini, kita save. Nah, selanjutnya untuk ngupdate si topografinya teman-teman. Tadi kan ini yang udah kita ambil yang bagian berubahnya aja nih. Bagian berubahnya aja. Nah, kita pakai tools yang di sini, yang edit, lalu bagian trim, lalu clip by segment. Clip by segment ini dia bakal apa? Ngosongin area yang sebelumnya, yang sekarang udah berubah, dia bakal ngosongin data di area sini yang udah boundary kita buat, supaya bisa ditimpa sama data baru, teman-teman. Data baru yang kita ambil di hari itu. Jadi untuk update data lah intinya. Nah, ini kita pilih inside. Kalau misalnya kita pilih outside nanti, yang kehapus tuh yang bagian ini teman-teman, di luar boundary ini. Tapi karena yang mau kita hapus itu inside, di dalam si boundary ini, maka kita pilih inside. Lanjut lagi, ini kalau misalnya teman-teman udah ngeliminasi data yang lama, nah gimana caranya kita nimpalin data ini, data data progress yang udah nimpa ini, gimana cara memasukkan data baru yang udah kita buat. Nah, untuk masukin data barunya, teman-teman tinggal pilih tadi ketika kalian save si data update-nya tuh namanya apa, lalu teman-teman klik di sini di bagian layer, pastiin kalau misalnya si checklistnya ini udah ada di sebelah si progress yang mau kita update. Nah, untuk update-nya nanti tinggal teman-teman klik ini, lalu tahan si kontrol, kontrol di keyboard ditahan, terus teman-teman tinggal drag dari navigator ini ke bagian si Windows-nya. Nah, ini tadi yang sebelumnya belum terupdate. Nah, ini udah jadi satu layer, teman-teman. Udah jadi satu bagian data. Selanjutnya kita buat DTM lagi. Ini yang untuk situasi update-nya ini kan udah kita buat nih. Kita buat DTM lagi. Shortcut-nya tadi yang GCD. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini, di satu area ini. Ini apa? Situasi yang udah kita update tadi, teman-teman. Ini kan lebih cekung di sini. Ini berarti sudah digali sama teman-teman di lapangan. Nah, sebelumnya kayak gini. Lalu setelahnya kayak gini. Nah, ini nanti yang kita hitung, teman-teman. Yang kita jadikan perhitungan untuk progres. Kalau sudah, kita save di direktur yang kita maksud. Namanya kita update. Misalnya progress, update. Selanjutnya kalau teman-teman ngerasa di sini ngeganggu dan data-data ini udah nggak dipakai sama teman-teman, bisa langsung klik ini aja untuk mereset grafiknya supaya dia ini. Nah, yang kita butuhin sekarang, kita tinggal perlu data DTM ini sama data DTM si progress yang udah update, teman-teman. Mungkin kalau secara visualisasi mau lebih jelas, teman-teman bisa ngeganti di toolbox di apa di bagian ini kita masukin si shortcutnya itu OBJRRN. OBJREN ini untuk mengubah
tampilan si DTM-nya teman-teman. Yang sebelumnya tadi satu itu kodenya jadi coklat, kita ubah jadi dua supaya dia jadi biru. Ini untuk visualisasi aja nih teman-teman. Area yang berubah tadi di mana biar lebih kelihatan. Nah, gimana caranya kita ngelakuin perhitungan si cut and fill-nya? Jadi teman-teman tinggal masukin DTM dari dua situasi yang udah kita buat tadi. Nah, lalu si boundary yang kita maksud kita arahin ke sini juga. Ini area yang berubah, boundary-nya yang ini. Nah, terus kalau udah, kita pakai tools yang di sini teman-teman. Surface, bagian surface, volume. Nah, ini ada beberapa untuk perhitungan volumenya juga. Yang biasa dipakai ada dua ini di atas. Ada cut and fill between DTM, ada yang net volume between DTM. Bedanya sedikit sebenarnya. Kalau cut and fill tuh dia bakal nampilin yang ke cut tuh maksudnya yang udah kegali itu berapa. Terus kalau misalnya ada area yang ketimbun, kayak misalnya ini nih. Ini kan sebenarnya area yang ini, yang biru ini kan lebih tinggi dari situasi sebelumnya. Berarti ini ada timbunan di sini sedikit. Ini juga ada timbunan di sini sedikit. Nanti dia bakal ngitung juga nih, bagian si biru ini yang muncul ini nanti berapa, terus bagian yang kekat, bagian yang kepotong ini juga berapa. Itu untuk yang cut and fill dia nampilin keduanya, nampilin volume si cutnya, bagian fillnya juga. Nah terus untuk net volume itu nanti dia bakal langsung ngurangin teman-teman, langsung ngurangin volume si cut, nanti bakal dikurangi si volume fillnya juga. Jadi itu apa ya? Bener-bener ngitung yang si bagian si akumulasi yang apa? Akumulasi yang udah terangkut gitu. Bagian cutnya sama bagian fillnya udah dia kurangin. Biasanya kita pakai yang ini, cut and fill, supaya kita bisa tahu kira-kira di situ tuh yang udah keangkut berapa, yang ketimbun berapa. Nah, untuk yang first DTM-nya kita pilih yang progress sebelumnya. Kalau untuk yang second DTM-nya kita pakai yang progress update. Lalu di sini kita seleksi boundary-nya, teman-teman. Seleksi boundary yang kita buat tadi. Nah, jangan lupa tadi si stringnya juga tadi kan aku ngebuat stringnya pakai kode 20. Nah, ini berarti diganti juga, diganti dulu ke 20. Ini untuk directory si perhitungannya mau ditaruh di mana filenya. Nah, kalau misalnya ditaruh di sini, kita ganti aja namanya. Kolom. Nah, terus di sini teman-teman bisa nentuin kira-kira data teman-teman itu perhitungannya mau sedetail apa desimalnya. Kita bisa atur di sini juga teman-teman. Biasanya kalau di pertambangan itu desimalnya sampai 3 angka di belakang koma. Ini density juga bisa teman-teman masukin. Density di sini kalau misalnya teman-teman masukin, nanti kan si Surpak itu nampilin selain nampilin volume, nampilin tonase juga teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau langsung dapat tonasenya, misalnya kan batu bara misalnya, batu bara itu si apa? Density-nya itu 1,3 ternyata. Nah, supaya dia langsung keluar angka si tonasenya, kita bisa masukin di sini juga. Lalu ini untuk si tampilan si penyajian hasil hitungnya nanti teman-teman. Biasanya saya gunakan file PDF, tapi kadang ada juga yang menggunakan note ini. Kalau note ini nanti bisa dibuka di aplikasi Notes-nya teman-teman. Tapi biasanya saya menggunakan yang PDF. Kita report ini supaya ada perhitungan nggak cuma volumenya aja, tapi keterangan lokasi dan lain-lain. Bisa di sini juga. Terus kalau misalnya ini udah semua, tinggal kita apply. Nah ini tadi teman-teman hasil perhitungan si volumenya. Bisa kita lihat di sini mungkin ada beberapa area yang nggak banyak berubah. Jadi volumenya nggak begitu masif. Di sini teman-teman bisa dapat
kira-kira si cut volumenya berapa. Tadi yang timbulan yang warna-warna biru itu berapa, volume segini. Nah, ini net volume segini. Udah dikurangin, si ini dikurangin si bagian fill-nya ini, teman-teman. Terus karena kita tadi udah masukin density-nya 1,3, nah dia langsung dikali 1,3 di sini, teman-teman. Lalu dia nampilin juga kira-kira besaran area yang berubah tuh berapa. Oke.